are in listen-only mode. Oke, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Jumat 19 Juni 2020, kembali lagi bersama dengan kami, tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Hari ini seperti biasa kami akan memberikan insight bagaimana pergerakan IHSG, apa yang kemudian menjadi market drivers untuk pergerakan IHSG tersebut, kemudian apa yang menjadi headline emiten dalam negeri untuk hari ini, dan apa saja rekomendasi teknikal yang akan mewarnai analisa kami untuk hari ini. Sebelumnya, seperti biasa kami mohon konfirmasi dulu apakah gambar dan suara sudah bisa dilihat dan didengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Baik, sudah jelas ya semua. Terima kasih untuk konfirmasinya. Selamat pagi juga. Salam cuan buat semua dari Ibu Arwini. Ya, terima kasih untuk konfirmasinya Pak Robertus, Pak Poniman, Pak William, Pak Wisber Luis, Pak Hendro, Antonius, Bapak Jepri juga. Gambar oke, sudah suara juga oke ya. Baik, kita mulai saja untuk presentasi hari ini. Ini dia. Kalau kita review sejenak ya, kemarin IHSG ditutup melemah 63 poin atau 1,25% di level harga 4.925. Ini sesuai dengan proyeksi kami ya, akan bergerak bearish terbatas atau bearish moderate dengan dominasi pelemahan di sektor industri dasar, aneka industri, dan manufaktur. Itu di kisaran 2-3% pelemahannya. IHSG memang sempat menyentuh level psikologis, yaitu di 5.018, tetapi tidak mampu mempertahankan penguatan. Meski Bank Indonesia menurunkan repo rate atau suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 4,25%, namun ini sejalan dengan ekspektasi pasar ya, jadi tidak begitu memberikan dampak yang langsung kemarin bagi kinerja pasar modal. Tetapi masih kemudian dibayangi oleh ketakutan, kekhawatiran market terhadap second outbreak dari COVID-19. Kemudian kami juga masih melihat sentimen negatif yang kami percaya akan masih mendominasi IHSG hari ini, sehingga kami kembali memperkirakan IHSG akan melemah terbatas dengan support di level 4.880 dan resisten di level 5.016. Kalau kita lihat sejenak di tabel Index and Commodities di depan kita, kemarin indeks saham Amerika Serikat ditutup mixed ya, campur. Tadi malam Dow melemah 39 poin atau 0,15%, sementara S&P 500 hanya menguat tipis sekali di 1,85 poin atau 0,06%. Itu most likely netral ya untuk pergerakan S&P 500 kemarin. Kemudian Nasdaq menguat 33 poin atau 0,33%. First thing first, itu masih dengan kekhawatiran pasar terkait second outbreak COVID-19 yang didukung oleh peningkatan kasus di 12 negara bagian Amerika Serikat. Data dari Wall Street Journal, analisnya dari John Hopkins ya. Di seluruh dunia bahkan kita tahu kasus sudah tembus 8,5 juta orang. Padahal minggu lalu itu masih sekitar 7,5 juta. Jadi sudah naik 1 juta orang ya dalam waktu 1 minggu. Ya, di Amerika Serikat penambahan kasus baru kemarin mencapai 22.834 orang dengan tingkat kematian bertambah 754 kasus. Di Indonesia sendiri ya tidak jauh juga ya buruknya dari kasus di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri kasus sudah hampir tembus 43.000 jiwa, angka kematian mencapai 2.300 jiwa. Kalau kita update data pertambahan kasus di Indonesia hari-hari ini gitu ya, saat-saat ini itu mencapai 800 sampai 1.000 kasus per hari. Kasus terbesar dari Jawa Timur selama 19 hari ini sudah melakukan rapid test sebanyak 28.000 orang. 3.500 orang dinyatakan reaktif, kemudian 1.300 orang dalam 19 hari terakhir dinyatakan positif. Nah, sentimen negatif bukan hanya datang dari kekhawatiran market terkait second outbreak dari COVID-19, tetapi juga data ekonomi Amerika Serikat kembali keluar tidak baik ya atau buruk ya.
Klaim pengangguran itu di atas ekspektasi, sebesar 7,5 juta orang mencairkan klaim pengangguran pertama kali, atau ini dikenal dengan istilah initial jobless claim, di mana ekspektasi market itu hanya sebesar 1,3 juta orang. Sementara itu, yang masih melanjutkan pencairan klaim pengangguran atau kami menyebutnya continuing jobless claim itu sebesar 20,5 juta jiwa. Itu juga di atas ekspektasi pasar sebesar 19,8 juta jiwa. Nah, angka yang masih besar ini, baik initial jobless claim maupun continuing jobless claim, itu membuat market kembali mempertanyakan keabsahan data non-farm payroll bulan lalu yang surprisingly positif. Kita tahu ya, bulan Mei kemarin non-farm payroll itu positif, bahkan itu melampaui segala ekspektasi market ya. Tidak ada analis satupun yang memberikan prediksi atau proyeksi non-farm payroll akan di angka positif. Nah, dengan adanya initial jobless claim dan juga continuing jobless claim yang kemudian masih mencatatkan angka yang cukup fantastis, ini kemudian kembali market mempertanyakan apakah kemudian NFP bulan lalu itu absah datanya ya. Nah, namun demikian, karena memang kita juga bisa lihat indeks pasar dari Amerika Serikat itu ditutup mixed, ada yang mendorong juga ya faktor positifnya. Sentimen positif dari indeks manufaktur negara bagian Philadelphia tadi malam itu keluar datanya sebesar 27,5. Itu way better dari data bulan lalu sebesar minus 43,1. Jadi masih ada harapan dari sektor manufaktur di negara bagian Philadelphia yang memberikan kontribusi cukup positif ya kemarin datanya. Kemudian juga sentimen positif yang menopang indeks saham Amerika Serikat adalah performa minyak mentah yang bagus. Kita bisa lihat WTI crude ditutup menguat 2,87% atau di level harga 39,05 US dollar per barel. Disusul juga Brent yang ditutup menguat positif ya di 1,97% atau di level harga 41,51 US dollar per barel. Nah, peningkatan komoditas dua komoditas ini memberikan performa positif juga untuk sektor emiten sektor energi. Begitu ya. Kemudian investor juga memantau situasi geopolitik dengan kembalinya memanas hubungan antara AS dan Tiongkok. Presiden Trump kemarin memperbarui ancamannya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Tiongkok sehari setelah diplomat AS melakukan pembicaraan dengan diplomat Tiongkok. Namun demikian, perwakilan dagang AS Robert Lighthizer maksud kami mengatakan di depan sebuah komite DPR AS bahwa pemutusan hubungan dengan Tiongkok bukanlah sebuah opsi yang tersedia. Nah, ini masih ada dua insight ya, atau dua gambaran baik dari sisi politik di Trump melalui Presiden US Donald Trump yang menyatakan bahwa sepertinya akan mengajukan ancaman untuk pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Tetapi dari perwakilan dagang AS sendiri itu most likely bukan menjadi opsi yang bagus ya untuk kedua belah pihak. Jadi investor juga melihat mana yang menjadi titik berat, apakah insight dari Presiden Donald Trump atau insight dari usernya itu sendiri ya, yaitu diplomat perwakilan dagang Amerika Serikat. Kemudian dari Asia, meskipun Nikkei 225 ditutup melemah kemarin, 0,45% dan pagi ini data CPI Jepang year on year bulan Mei tidak bagus ya, sebesar minus 0,2%, itu lebih buruk dari ekspektasi sebesar minus 0,1%. Namun Nikkei pagi ini dibuka menguat yang memang tidak kemudian langsung direspon negatif ya oleh investor. Jadi masih mempertahankan level penguatan, volatilitasnya juga kecil, cenderung kecil untuk Nikkei pagi ini. Kemudian investor juga pagi ini menanti berita penjualan retail Australia bulan Mei, karena bulan lalu itu datanya cukup fantastis ya, sebesar minus 17,7%. Sebetulnya setengah 9 ini sudah keluar datanya retail sales dari Australia, tapi itu belum rilis ya secara official. Kemudian investor juga menanti berita hari ini retail sales dari Inggris dan Jerman. Kemudian ada titik pengoboran minyak mentah Amerika Serikat nanti malam. Ini memberikan gambaran tingkat produksi minyak mentah Amerika Serikat ke depannya seperti apa. Kemudian
investor juga hari ini menantikan pernyataan publik yang akan disampaikan oleh beberapa Dewan Gubernur The Fed. Jerome Powell juga akan memberikan statement, most likely akan memberikan evaluasi seminggu kebijakan quantitative easing yang telah dilakukan The Fed, dan juga ini kaitannya dengan data klaim pengangguran yang masih tinggi. Ya, itu yang menjadi market drivers ya, yang menggerakkan, yang akan percaya akan menggerakkan IHSG hari ini. Kemudian berita dalam negeri ini yang menjadi headline emiten dalam negeri. Kami punya berita dari Japfa, kemudian ada dari ABM Investama dan juga Bali Towerindo Sentra. Kalau dari Japfa Confit Indonesia akan membagikan dividen Rp20 per saham untuk kinerja tahun buku 2019. Kemudian dari ABMM, PT ABM Investama Tbk akan membagikan dividen sebesar 36,25 miliar rupiah untuk tahun buku 2019 atau setara dengan dividen tunai sebesar 13,16 rupiah per lembar saham. Kemudian dari Bali Towerindo Sentra Tbk akan menerbitkan dan menawarkan obligasi senilai 554 miliar rupiah. Kemudian ini yang masih memberikan pelemahan IHSG ya, meskipun kemarin asing mencatatkan net buy, namun kecil ya, relatif kecil di 26,35 miliar rupiah kemarin. Dan dengan demikian secara year to date, asing masih mencatatkan net sell sebesar 28,51 triliun rupiah. Ya, ada 3 rekomendasi teknikal hari ini. Yang pertama dari BSDE, emiten Bumi Serpong Damai. Kami melihat baik jangka pendek maupun jangka menengah sudah tren bullish atau penguatan tren, boleh coba trade buy di level harga 815 dengan target harga di level 850 atau bisa ditahan sampai 880. Jangan lupa stop loss di level harga 780. Kemudian ada dari emiten Media Nusantara Citra, MNCN. Kami melihat di jangka menengah sudah bullish ya, meskipun jangka pendek masih sideways. Karena itu kami boleh rekomendasikan Bapak Ibu untuk boleh coba trade buy di level harga 950 dengan target harga di level 985 atau boleh ditahan sedikit di level harga 1015. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 915. Kemudian yang ketiga ada dari Medco Energi Internasional, dari sektor energi ya, kami memang melihat baik dari jangka pendek maupun menengah ini masih sideways. Juga kita lihat pergerakan minyak mentah juga masih berfluktuasi ya. Kita bisa coba trade buy di harga 470, boleh ditahan di level harga 486 atau level harga 500. Jangan lupa stop loss di level harga 454. Ya, technical rekomendasi ada BSDE di level harga 815 boleh trade buy, kemudian MNCN di level harga 950 dan terakhir Medco di level harga 470. Demikian presentasi kami. Yang ada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh sampaikan pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Oke, baik, kita mulai saja untuk sesi Q&A pada pagi hari ini. Pertama dari saham Astra, Garuda, Antam ya. Kita lihat untuk Antam terlebih dahulu. Oke, untuk Antam kemarin barusan menyentuh area resisten ya. Resisten di 650 terdekat memang. Dan berpotensi untuk melanjutkan koreksi ke area support di kisaran level 610 untuk saat ini. Jadi bisa kita pakai 610 sebagai support dan 650 sebagai resisten untuk Antam. Lalu Asri untuk Alam Sutra sendiri, oke ini cukup menarik. Yang sudah punya sahamnya ini boleh nanti siap-siap jual di kisaran 147 atau 150 ya. Dengan area support di level 140 di MA5-nya ini. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut. Dan Garuda, untuk Garuda sendiri, oke, masih cenderung sideways saja, membentuk pola doji terakhir, namun dari indikator dari MACD itu menunjukkan pola dead cross, jadi ini cenderung berpotensi untuk koreksi lagi. Jadi kita masih wait and see untuk Garuda, yang sudah punya sahamnya dan sudah profit, boleh untuk dijual terlebih dahulu, tidak apa-apa. Lalu Pakuwon, oke, untuk Pakuwon masih dalam fase uptrend ya, kita bisa lihat seperti ini. Untuk Pakuwon kita boleh pasang di support di level 454, itu supportnya. Dengan resisten di level 484, jadi masih boleh di hold dengan kondisi dia masih mampu bertahan di atas level 450. Dan SCMA, oke, SCMA ini sudah mendekati area resisten. Boleh jualan terlebih dahulu, taking profit, karena ini sudah hampir mentok ya. Resisten terdekat di level 1035, jadi sedikit lagi ke area resisten. Dengan level support 1 di level 970 dan support 2 di level 950. Lalu Bapak Indira Mukti untuk Indofood, Telkom, dan BBRI ya. Oke, untuk Indofood, hari ini kami lihat bahwa mendekati area resisten kemarin 6.550, berpotensi nanti koreksi, kemungkinan ke tipis-tipis saja koreksinya, maksimal ke level 6.400 untuk koreksinya, dan jika untuk rebound, berpotensi ke resisten terdekat 6.550. Jika berhasil tembus, berpotensi ke level 6.750. Dan Telkom kemarin sempat rally cukup tinggi ya, menyentuh bagian atas Bollinger Band. Yang sudah punya sahamnya ini masih boleh di hold. Yang belum nanti boleh tunggu di kisaran level 3.200 sampai 3.250. Jika mau beli di area tersebut. Dengan taking profit nanti kita ikuti titik tertinggi kemarin. 3.000 sekitar 3.350 untuk taking profitnya. Dan BBRI cukup menarik juga, Doji. Oke, untuk BBRI ini boleh kita ada dua entry point. Entry point pertama di level 3.000 sampai 3.030. Dan entry point kedua di level 2.950 sampai 3.000 ya. Jadi boleh diperhatikan di step-step tersebut. Dan kita bisa manfaatkan ini MA20 sebagai area support ya. 2.930 sebagai area support untuk saat ini. Dan lalu berikutnya untuk Adaro. Oke, untuk Adaro, ini area support di level 1000 ya. Jadi boleh diperhatikan di level tersebut. 1000 sampai 1015 untuk akumulasi dan nanti boleh dijual di kisaran level 1070 sampai 1080 untuk Adaro. Dan Astra, untuk Astra sendiri kita lihat, trennya sudah cukup panjang ya kenaikannya. Masih uptrend juga. Oke, jika kita gambarkan seperti itu kira-kira sekarang berada di area supportnya. Yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold dengan level 4.800 sebagai support 1 dan level 4.700 sebagai support 2. Dengan target harga secara jangka pendek ke level 5.300 ya, titik tertinggi sebelumnya. Kira-kira begitu.
Lalu dari Bapak Farizal, untuk MNCN PTBA ya, tadi MNCN masuk ke dalam rekomendasi kami. Cukup menarik juga dari polanya, membentuk pola doji ya, kemarin terakhir. Bisa trade buy di level 950 dengan target harga 985 dan target harga kedua di level 1015 dan stop loss di level 915. Lalu berikutnya kita lihat dari PTBA ya. PTBA oke, masih dalam fase uptrend, namun hari ini ex dividen hati-hati karena dengan dividen yield yang cukup besar di kisaran level 12% saat kami merekomendasikan itu pada saat kami memberitahukan di channel Telegram dan juga WhatsApp kami ya. Pada saat harganya 2.320 itu kemarin yieldnya masih sekitar 13%. Jadi sejak kami blast di channel kami sudah mengalami kenaikan sekitar 7% dan sekarang hati-hati karena dia yieldnya cukup besar 13% tadi. Berpotensi jika dia setelah bagi dividen ini dropnya akan cukup dalam. Jadi kira-kira begitu untuk PTBA. Lalu berikutnya dari Adaro tadi sudah kami bahas ya. Dan dari Bapak Edi, apa yang sebenarnya terjadi dengan penurunan pada saat pre-closing kemarin? Baik, kami juga cukup kaget kemarin pada saat pre-closing turunnya cukup dalam juga. Beberapa saham-saham besar seperti BBCA, Cepin, BRPT, itu juga drop cukup dalam, yang memiliki market cap besar, Telkom juga demikian. Ini kami lihat adanya aksi rebalancing portofolio ya, jadi ada investor yang menjual kepemilikannya di beberapa saham tersebut dan berpindah nanti ke saham-saham lain. Jadi ada aksi taking profit tersebut. Karena mungkin mereka lebih konservatif juga. Karena kami lihat kecenderungan pada terakhir itu net sell dari beberapa saham itu dari sisi investor asingnya yang cenderung net sell di menit-menit terakhir. Jadi kira-kira begitu. Dan lalu Ibu atau Bapak Adameria, apakah HMSP, LSIP, dan ITMG masih baik di hold? Kalau menurut kami HMSP itu masih cukup oke untuk di hold. Dengan potensi ini masih cenderung sideways memang dengan resisten di level 1815. Ini HMSP masih oke untuk di hold. Namun diperhatikan kembali untuk trading plan-nya, apakah untuk trading atau investing ya di HMSP dan seberapa besar Bapak atau Ibu sekalian mampu menahan cut loss-nya tersebut. Namun kalau dari fundamental, HMSP ini masih cukup solid. Kemungkinan akan terganggu sedikit penjualan karena dari sisi pandemik ini dan juga ke depan mungkin dari sisi cukai yang terus naik itu ya. Lalu LSIP, untuk LSIP sendiri ini masih oke untuk di hold, masih dalam fase uptrend. Target terdekat 880 untuk LSIP dan boleh Bapak Ibu jika untuk melihat dari hasil riset kami di saham sektor perkebunan, boleh dibuka saja di menu risetnya. Itu kami telah update untuk sektor perkebunan ya. Sebentar. Ya, bisa dilihat kami telah mengupgrade dari sektor AALI dan CPO lain ya. Jadi boleh diperhatikan di CPO kami juga menulis dari LSIP sendiri potensi ke depan seperti apa. Jadi boleh dibaca Bapak Ibu sekalian. Ada LSIP juga. Jadi boleh diperhatikan untuk target profit kami dan target price-nya untuk setahun ke depan ya. Oke, itu dari sisi fundamental. Lalu kita beralih lagi. Dari sisi pertanyaan lagi ya, sebentar. ITMG. Untuk ITMG sendiri,
Oke, untuk ITMG masih cenderung sideways saja. Ini di hold tidak apa-apa. Dia masih berada di area support. Target terdekat di level 8.200 ya untuk ITMG. Lalu Bapak Tri Adi Sugiarto untuk Telkom dan MDKA. Telkom tadi ini masih boleh di hold. Jangka panjang itu masih cukup oke. Dia masih market leader juga. Target-target terdekat 3.350 dan support di level 3.200. Jadi masih oke untuk di hold. Oh iya, untuk Telkom juga hari ini ada RUPS ya. Jadi nanti kita lihat dari sisi dividen seberapa besar dividen yang dia bagikan. Kalau kami memprediksinya kira-kira dividen sekitar 75% dari laba bersih dia. Jadi dividen payout ratio sekitar 75% untuk dari sisi Telkom. Lalu MDKA, untuk MDKA ini masih sideways saja, masih boleh di hold aja ya, tidak apa-apa. Area beli yang belum punya boleh di kisaran level 1250 sampai 1260. Jadi masih oke. Oke, berikutnya Bapak William. Untuk Bapak William, kemarin memang BI menurunkan suku bunga ke level 4,25%. Berpotensi masih bisa turun ke depan, karena kami lihat juga inflasi masih cenderung terjaga juga. Dan kami lihat untuk sektor untuk kita sendiri ini cenderung positif ya dari sisi investasi maupun perekonomian, karena dengan turunnya suku bunga perbankan atau suku bunga BI akan menimbulkan potensi penurunan juga di suku bunga kredit juga. Dan jika suku bunga BI turun, maka aset-aset seperti obligasi itu bunganya juga akan cenderung turun. Jadi masyarakat akan beralih ke sarana investasi lainnya yang memiliki return yang tinggi, salah satunya adalah saham. Jadi kira-kira begitu untuk korelasinya, jadi berpotensi untuk positif dan masih ada ruang untuk turun di waktu ke depan, karena kita melihat inflasi masih cenderung stabil, masih terjaga, dan dari sisi ekonomi real juga masih butuh stimulus-stimulus lain. Lalu berikutnya, untuk MDKA tadi sudah dijelaskan ya, 1250 sampai 1270. Dan berikutnya dari Bapak Jeffrey untuk Indosat. Oke, untuk Indosat, sudah cukup tinggi ya. Kalau kita masuk sekarang nampaknya sudah terlalu terlambat juga. Dan hari ini ternyata indeks dibuka hijau ya, naik sekitar 0,7%. Oke, Telkom juga sudah mulai mentok di area atasnya. Boleh siap-siap untuk taking profit dulu sebagian, tidak apa-apa. Dan beberapa saham kami juga telah dibuka naik ya, MNCN juga. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Friend, untuk Friend ini merupakan salah satu yang tertinggal market share-nya. Jadi kalau kami lihat dari technical pun, dari sisi ini sudah cenderung tinggi juga ya, sudah menyentuh area belajar atas 109 sebagai resisten dan berpotensi koreksi ke level 103. Jadi untuk Friend masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Lalu Unilever akan cenderung sideways dengan rentang harga 7.900 sampai 8.400. Jadi belum begitu panjang juga pergerakan harganya. Boleh untuk dicicil, investasi juga masih oke. Kisaran entry point-nya di level 8.000 sampai 8.100. Lalu ICBP ya. Oke, ICBP hari ini rebound juga. Kemungkinan pergerakan akan cukup sempit dengan level tertinggi di level 8950 sebagai resisten. Dan Bank Mandiri. Oke, untuk Bank Mandiri rebound ya. Beberapa perbankan juga berhasil rebound hari ini. BBNI, BBRI, dan segala macam. Untuk Bank Mandiri setelah rebound, potensi terdekat ke level 5.000 ya. Level resisten pertama 5.000 dan level support di level 4.700 untuk Bank Mandiri. Dan kami lebih suka untuk sekarang, untuk main trading harian terlebih dahulu.
karena juga dari sisi indikator juga sudah terlalu tinggi juga. Jadi boleh trading jika sudah untung 2-3% boleh jualan terlebih dahulu dan nanti lalu beli lagi di bawah pada saat market koreksi di kisaran level 4.700. BBNI juga demikian, pergerakan harganya juga cukup sempit, cenderung sideways saja, masih wait and see. Dan ERA, untuk ERA belum ada pergerakan signifikan, masih dalam fase konsolidasinya. Untuk ERA sendiri, kami lebih suka nanti jika kita masuk di level 1250 ya. Masih agak jauh untuk ERA. Lalu berikutnya Bapak Wisber Louis, tadi BBRI, BBNI sudah, MDKA juga sudah, dan S Hardware. Untuk S Hardware, untuk ACES cukup menarik juga jika kita ingin masuk masih oke. Namun pergerakan masih terbatas ya. Ini resisten terdekat 1530, resisten 1 dan resisten 2 di level 1570. Jadi kira-kira begitu untuk ACES cukup menarik. Apalagi jika dia berhasil tutup di atas 1520. Lalu berikutnya dari saham Doit, Hoki dan Elsa ya. Kita lihat Doit. Oke, Doit. Wow, kemarin fluktuatif sekali ya. Sempat tertinggi ke level 160 dan sekarang 148. Dan untuk Doit kami lebih suka untuk trading saja, jangan disimpan terlalu lama. Jika mau masuk, ini kami lebih suka typical swing ya. 140 jika mau masuk, karena sekarang sudah cukup tinggi juga rally-nya dalam beberapa hari terakhir, jadi masih agak sulit juga ya. Kecuali untuk full time trader yang harian, itu diperhatikan lebih lanjut di bid offer-nya, di volumenya juga. Dengan support sekarang 145 ya, jadi kita pakai angka psikologis, 145 support, resisten 150, jadi untuk take depan juga range-nya agak sempit. Dan Hoki, untuk Hoki ini masih boleh di hold, entry point kisaran 660 sampai 670 itu masih oke. Dan dia resisten cukup dekat 680 sebagai resisten. Dan Elsa, oke, hari ini dibuka gap up untuk Elsa. Dia resisten di level 236 dengan support di level 230 ya untuk saat ini. 226 ya supportnya. 226 support di 236 resisten. Bagaimana dengan Medco? Oke, Medco sesuai rekomendasi kami, hari ini berhasil naik ke level 482 tertingginya ya. Hampir kena target harga kita. Dan Indi, untuk Indi cenderung sideways saja, belum ada pergerakan apa-apa. Support di level 680 dan resisten sekarang di level 710 ya. Oke, berikutnya dari Ibu Cindy ya, untuk Bank BRI. Oke, untuk Bank BRI, kita lihat Bank BRI 3.100 itu masih tidak begitu buruk juga, masih oke beli di level 3.100. Dan untuk investasi jangka panjang, Bank BRI juga masih oke, namun ke depan
Di kuartal 2, kita akan melihat penurunan kinerja perbankan kemungkinan besar karena adanya restrukturisasi kredit ya. Jadi untuk perbankan yang akan terlihat nanti dampak dari COVID di laporan kuartal keduanya. Namun untuk 3.100, tidak apa-apa untuk di-hold terlebih dahulu jika tujuannya investasi. Namun untuk trading, kembali lagi trading plan-nya seperti apa, cut loss batasannya berapa. Namun untuk Bank BRI, kita lihat dari aset, NPL, profitability itu masih oke. Untuk investasi juga masih bagus. Dia juga merupakan bank terbesar juga di Indonesia dan dia juga rutin bagi dividen. Kira-kira begitu. Dan untuk kami sarankan nanti boleh lagi beli lagi agak di bawah biar harga average-nya agak lebih turun ya. Jadi boleh nanti nyicil lagi di bawah jika ingin membeli. Di Bank BRI kisaran harga 2.900 sampai 2.980 jika ingin membeli secara parsial lagi. Dengan tujuan investasi jangka panjang. Kira-kira begitu. Lalu Bapak Hendrali Kurniawan, untuk Soci, Sido, dan Asri ya. Tadi Asri sudah, Soci juga cenderung sideways, masih belum menarik. Sido, oke untuk Sido. Untuk Sido juga cenderung sideways saja. Ini masih tertahan di 1250 sebagai resisten ya. Jadi belum ada pergerakan yang baik juga. Berikutnya dari Ibu Rosa, HMSP, PTBA, dan PTPP. HMSP masih boleh di hold, tidak apa-apa. Support di level 1740, resisten 1800. PTBA kita lihat, ya dia bagi dividen. Nampaknya dia auto reject bawah ya untuk PTBA. Minus 7% kalau nggak salah, auto reject bawahnya. Jadi kira-kira begitu, ini efek dari pembagian dividen. Dan untuk BRPT, ini rebound kembali ya BRPT. Terkait dengan konversi waran atau bukan, kami juga tidak mengikuti begitu mendetail tentang BRPT ini. Karena dia tiba-tiba dibantingnya pada saat tutup sesi ya. Lalu PTPP, untuk PTPP sendiri masih cenderung sideways saja. Masih boleh di hold, tidak apa-apa. Lalu Pak Robertus Emmanuel, Demas ya. Oke, untuk Demas ini sudah cenderung tinggi juga. Target profit di level 187 dengan support di level 170. Ini jadi masih wait and see terlebih dahulu. Kalau mau masuk 170 nanti sudah cukup oke di area tersebut. BBNI, untuk BBNI kami lebih suka untuk trading dulu. Jika kita melihat trennya, ini cenderung trading saja beberapa hari. Dan kalau untuk masuk, untuk swing, kami lebih suka masuk di level 4.200. 4.200 masuk, dan nanti jual di level 4.600 untuk swing ya. HMSP tadi boleh di area sekitar 1.730 sampai 1.740 ya. Untuk area belinya 1.730 sampai 1.740 dengan target resisten pertama di level 1.800. Oke, nampaknya tadi suaranya sempat bermasalah ya. Apakah sekarang suaranya sudah terdengar, Ibu Rosa? Oke, sudah. Oke, kita lanjut saja dari Bapak Ervan ya, BBRI dan Telkom. Tadi BBRI cenderung sideways saja, strateginya boleh dipakai tadi. Untuk beli di bawah lagi boleh di area 2940 sampai 2970 masih oke. Dan untuk resisten di level 3200. Dan Telkom
Oke, nanti juga ada RUPS tentang pengumuman direksi baru dan juga dividen yang akan mereka bagikan ya, dengan asumsi mereka akan membagikan 75% dari laba yang mereka miliki kalau menurut kami. Lalu berikutnya Indi, untuk Indi sendiri ya cenderung sideways saja. Kami lebih suka kita tunggu koreksi ke level 700 jika mau masuk ya. PTPP masih sideways, ini masih boleh di hold. Dan Elsa, ini tadi harga minyak naik, jadi dia open sedikit gap up. Dan untuk Elsa, target harga berikutnya di level 236 ya, jadi cukup sempit memang. Dengan support di level 226. Lalu BTPS. Untuk BTPS, ya masih dalam fase uptrend, ini masih boleh di hold. Yang belum punya sahamnya nanti boleh di kisaran level 3.200 sampai 3.230 jika mau masuk ya. Lalu berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri sekarang masih naik ya. Masih boleh di hold. CBRI juga cenderung sideways saja. Bank Mandiri sekarang naik 2,2%. Untuk berikutnya dari Bapak Herianto untuk Cleo ya. Oke, untuk Cleo kita lihat ini cenderung sideways saja dengan pergerakan di range harga 450 sampai 480 untuk Cleo. Dan sekarang sedang berada di area support di kisaran level 460 ya sebagai supportnya bisa kita pakai. Target terdekat kemungkinan ini ke level 480 sebagai resisten. Kira-kira begitu, cenderung sideways saja. Dan berikutnya dari CTRA ya, apakah akan tutup gap up? Oke, kita lihat dulu CTRA. Oke, untuk gapnya di sini ya, untuk gapnya ya. Oke, untuk gapnya di kisaran level 750 ya, 750 sampai 760. Berpotensi untuk tutup gap up. Kami lebih suka untuk entry di kisaran level 700 sampai 710. Dan nanti boleh dijual di level 760. Untuk MAPI ini masih dalam fase uptrend, masih boleh di hold yang sudah punya sahamnya. Yang belum punya nanti boleh siap-siap nanti di harga 750 sampai 760 jika mau beli. Dan nanti boleh target harganya di level 820. Berikutnya BBTN untuk midterm-nya ya. Oke, untuk BBTN, kita lihat BBTN ini trennya masih uptrend. Sedang berada berkonsolidasi di area support 1125 sebagai area support. Oke, jika kita gambarkan seperti ini, sedang berkonsolidasi di area support memang. Target harga terdekat jika kita gambar melalui Fibonacci di level 1380 untuk target harganya. Dan ini masih masuk dalam tren uptrend juga. Namun harus diperhatikan di area supportnya ya, supportnya di level 1100. Hati-hati jika turun di bawah level tersebut untuk Bank BTN. Lalu Indosat. Oke, untuk Indosat sendiri masih dalam fase uptrend ya, sudah mentok di atas juga. Boleh untuk taking profit terlebih dahulu, tidak apa-apa, karena sudah ke boleh band atas juga. Dari indikator juga nampaknya sudah di area jenuh beli juga. Jadi boleh taking profit dulu sebagian, masih oke. Lalu PTPP, untuk PTPP ini cenderung boleh di hold saja, tidak apa-apa. Dengan level support hati-hati di level harga kisaran 820 supportnya ya, cukup jauh. Berpotensi cukup tipis kemungkinan di level 930. Namun dari indikator kami lihat juga, dari MACD ini ada berpotensi untuk dead cross. Jadi hati-hati juga.
Jika dia telah turun ke bawah level support tadi, berpotensi untuk melanjutkan pelemahan ke level cukup dalam, ke level 800, kira-kira begitu. Dan Ibu Elizabeth untuk Cepin dan Kalbe Pharma ya, tadi Cepin setelah kemarin koreksi nampaknya karena koreksinya pada saat pre-closing saja, kaget. Oke, untuk Cepin sendiri, kemarin meskipun dia turun juga masih berada di area support ya, jadi MA20 masih kena di sini, 5.500 sebagai support, dan sekarang sedang berkonsolidasi mencoba menembus area MA5 dia di kisaran level 5.800 untuk Cepin. Jika dia berhasil tembus level tersebut, target harga berikutnya cukup tipis memang, ke level 5950 untuk Cepin. Kira-kira begitu, Ibu Elizabeth untuk Cepin. Lalu berikutnya Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma sendiri, oke, ini cenderung sideways saja. Dari sisi valuasi PBV juga cukup tinggi ya, sudah 4 kali lipat harganya Kalbe Pharma. Support di level 1400, tadi sempat juga menyentuh level tersebut dan dia rebound kembali. Support 1400 dan resisten di level 1450 untuk Kalbe Pharma. Jadi ke depan juga cenderung sideways saja pergerakan harganya di rentang level tersebut. 1400 sampai 1450 bisa diperhatikan di area itu. Oke, nampaknya pertanyaan dari Ibu Elizabeth sebagai pertanyaan terakhir dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya yang telah hadir pada webinar pagi hari ini. Semoga apa yang kami berikan dapat menjadi bantuan dan acuan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan investasi pada pagi hari ini ataupun trading. Dan selamat trading kembali pada hari ini, maksimalkan pantulan yang terjadi. Selamat pagi serta salam cuan.